warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Pakaya dengan NIM 221424003 dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato terhadap eksplorasi pertambangan dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah untuk memenuhi mata kuliah ekologi sosial yang diampu langsung oleh Bapak Roni Lukum, SPD MSc. Pohuwato, sebuah kabupaten di ujung barat Provinsi Gorontalo, dikenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, terutama sumber daya mineral seperti emas. Namun, di balik potensi itu, muncul pertanyaan besar seperti apakah kekayaan alam itu membawa kemakmuran atau justru bencana? Eksplorasi dan eksploitasi tambang di Pohuwato menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah melihat tambang sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD dan pencipta lapangan kerja. Namun di sisi lain, muncul berbagai masalah seperti konflik antar warga dan perusahaan tambang, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan ekonomi. Tambang ilegal atau peti juga memperparah kondisi. Disinilah peran kebijakan pemerintah daerah diuji. Apakah mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan masyarakat? Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah mengeluarkan berbagai kebijakan, mulai dari menetapkan wilayah pertambangan rakyat, menerbitkan izin resmi, hingga membentuk kerjasama dengan TNI, Polri, dan Dinas Lingkungan Hidup. Ada juga moratorium sementara tambang di beberapa wilayah yang rawan konflik, serta upaya sosialisasi mengenai AMDAL sebelum izin dikeluarkan. Peraturan daerah tentang tambang rakyat pun telah disusun, namun kelemahan tetap ada. Pengawasan yang dilakukan masih bersifat reaktif, bukan preventif. Tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah pun membuat penegakan hukum tidak maksimal. Lalu, bagaimana implikasi kebijakan ini terhadap ketahanan wilayah? Dari sisi sosial, kurangnya pelibatan masyarakat menimbulkan konflik. Harmonisasi sosial yang sebelumnya terjaga kini terganggu oleh perebutan lahan dan akses ekonomi. Secara ekonomi, meskipun PAD meningkat, distribusi keuntungan tidak merata. Warga lokal hanya mendapat bagian kecil dari keuntungan tambang. Ketergantungan pada tambang membuat ekonomi rentan jika harga komoditas turun. Dari sisi lingkungan, dampaknya sangat nyata. Hutan gundul, pencemaran air, dan kerusakan tanah. Ketahanan ekologis menurun dan resiko bencana seperti banjir atau longsor semakin meningkat. Kesimpulannya, kebijakan pertambangan di Pohuwato masih condong ke arah kepentingan investasi, sementara aspek sosial dan lingkungan belum cukup dilindungi. Untuk itu, perlu yang pertama, perbaikan tata kelola tambang yang mengedepankan keberlanjutan. Yang kedua, keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan pengawasan. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan izin. Yang keempat, penguatan hukum terhadap tambang ilegal. Dan yang terakhir, diversifikasi ekonomi lokal agar daerah tidak terlalu bergantung pada tambang. Tambang memang bisa menjadi berkah, tapi tanpa kebijakan yang adil dan berkelanjutan, potensi bisa berubah menjadi ancaman. Oleh sebab itu, Pohuwato butuh kebijakan yang tidak hanya mengejar emas, tetapi juga menjaga tanah, air, dan masa depan masyarakatnya. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.